itu ini apa adik-adik sama Mas di sini diminta untuk membahas tentang apa itu komunikasi verbal, apa itu komunikasi non verbal. Nah, kemarin tugasnya saya minta adik-adik membagi diri ke dalam satu kelompok 2 orang. Monggo silakan pilih. Yang jelas harus terwakili, ada yang membahas komunikasi verbal, ada yang membahas komunikasi non verbal. Jadi silakan pilih mana yang dikuasai ataupun lebih suka, wah saya suka komunikasi nonverbal, silahkan menyampaikan materi tentang itu. Kalau yang satu suka komunikasi verbal, saya suka, silahkan. Jadi silahkan pilih komunikasi verbal ataupun nonverbal. Dan kemarin saya telah membagi ya, masing-masing silahkan membagi, karena mungkin kan kelompok itu kan kesesuaian, kecocokan, mungkin karena jarak, karena satu pemikiran, atau karena mudahnya komunikasi gitu ya. Jadi silahkan kemarin itu memilih. Nah, untuk hari ini, nah, saya minta volunteer yang nomor 1 nih, siapa nih yang bisa menyampaikan materinya. Jadi ini materinya kalau misalkan adik-adik atau mas-mas ini bisa menggunakan PowerPoint, silahkan. Atau nggak bisa PowerPoint, Ibu, saya berupa Word, silahkan. Cuma kalau Word mungkin agak besar, font-nya dibesarin ya, supaya nanti kita bisa simak sama-sama materi yang disampaikan. Baik, mungkin ada pertanyaan? Untuk sebelum masuk ke teman-teman ini, adik-adik yang akan mempresentasikan tentang pengertian komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, adakah pertanyaan? Tidak ada ya, kayaknya sudah jelas ya. Bu, Ya, ya Bu, maaf Bu. ya. Ini maksudnya kita kan dibagi kelompok. Ya. Lalu kita presentasikannya itu kan harus ada materinya, PPT-nya gitu Bu. Nggak Kita usah kan PPT, belum. nggak usah PPT, nggak apa-apa Mbak. Singkatan aja kan saya bilang, summary juga nggak apa-apa. Jadi kata-kata kalimat aja nggak apa-apa. Oh, jadi nggak usah. Oh, oke Bu. Nggak usah harus PowerPoint. Misalnya PowerPoint baru disiapkan nih, nggak usah. Jadi misalkan pengertian atau kata kuncinya ini. Jadi langsung berbicara saja seperti itu, boleh, Bu? langsung bicara boleh. Kalau misalnya punya ketikan Word juga nggak apa-apa. Jadi punya ketikan Word juga nggak apa-apa. Kalau udah sempat buat PowerPoint, ya PowerPoint-nya di-share ke kita. Kalau cuma tulisan ketik Word aja, ya Word-nya kita sharing di layar. Kalau itu pun juga tidak punya, saya cuma ortoretan, saya akan bacakan. Nah, itu juga nggak apa-apa. Ya, pokoknya jangan yang ini, karena ini baru pertama kali, jangan yang membuat susah. Jadi yang penting materinya dikuasai. Medianya silakan pilih apa yang sudah dikuasai atau sudah disiapkan. Saya, Bu. Jelas ya mungkin ya. Ada yang tanya, Kevin. Ya. Kayaknya ya Mas ya. Saya mau jelasin komunikasi verbal secara singkat aja, Bu. Oke, baik. Jadi ada medianya yang itu nggak ditampilkan? Tidak, Bu. Oh, cuma membacakan. Kalau membacakan mungkin videonya di-on kan ya. Saya akan off-kan video saya. Videonya yang untuk yang membacakan atau mempresentasikan materi itu videonya tolong di-on kan. Oh gitu. Ntar Bu, saya cuci muka lu, Bu. Oh gitu. Ya, boleh. Ya, boleh. Di sana jam berapa ini? 10 atau lebih pagi ya? Boleh Neni Suryani dulu, Bu. Oh, Neni, boleh Mbak Neni. Mbak Neni boleh. Mbak Neni mau menyampaikannya videonya di-on kan, silakan mau dibacakan boleh, mau pakai PowerPoint atau pakai Word silakan. Mana yang siap, yang materi sudah ada di pikiran atau sudah disiapkan ya. Baik, Mbak Neni silakan. Saya off dulu video saya maupun audio ya. Saya mute semua ya. Oke, Mbak Neni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Suryani, saya mau mempresentasikan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk-bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Contohnya, contoh komunikasi verbal. Untuk contoh dari komunikasi verbal, tinggal bayangkan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya, baik tulisan maupun lisan. Contohnya seperti chat dengan menggunakan smartphone, pidato, rapat, dan diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media,
guru yang mengajar di kelas, membaca novel, menulis surat. Itu contohnya, Bu. Oke, Mbak Neni, bagus. Jadi intinya dari modul itu bisa kita lihat bersama bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Jadi berupa tulisan kata-kata ya. Seperti kita berbicara seperti ini sekarang, ini berarti komunikasinya menggunakan komunikasi verbal. Komunikasi verbal. Ya, betul. Oke, Mbak Neni, bagus. Jadi pengertian pokok tentang komunikasi verbal sudah paham. Mungkin ada itu, udah itu aja. Ada tambahan lain, maksudnya? Ada buat komunikasi non-verbalnya, Bu. Ya, boleh diteruskan, Mbak Neni. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Jadi yang isyarat buat isyarat aja, Bu, gitu. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Komunikasi tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika. Orang dapat mengerti maksud orang lain tanpanya. Contoh yang lain timnya Mbak Neni sama siapa mengerjakannya sendiri atau Mbak Nur Syamah tapi nggak bisa hadir. Nggak bisa, oke, dengan Mbak Nur Syamah ya, oke. Contoh komunikasi non-verbal seperti kita tos gitu, Bu, hi Ya. bye dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses, memeluk seseorang sebagai tanda sayang, terus menggunakan kata Bu sebagai olakan tanda tidak setuju. Gitu, Bu. Oke, Mbak. Oke, Mbak Neni udah bagus. Cuma mungkin selain verbal kan ada inti Mbak Neni, apa namanya sifat pesan verbal itu kan ada yang bersifat beberapa macam tuh. Nah itu harusnya dibahas di sini ya. Jadi sebenarnya kalau sudah menjelaskan verbal, non verbalnya nggak apa-apa. Kita kan hanya menjelaskan satu kegiatan belajar aja. Silahkan pilih. Jadi yang non verbal sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang verbalnya itu sebaiknya disampaikan lebih detail dan rinci. Kita tahu bahwa komunikasi verbal itu ditransmisikan melalui berbagai sifat, yaitu bisa informatif, bisa persuasif, bisa argumentatif, dan bisa eksplanatif atau menjelaskan. Nah, itu mungkin perlu ditambahkan. Jadi tadi cuma pengertian dasar, tapi nggak apa-apa, bagus. Berarti Mbak Neni sudah belajar dan sudah tahu apa namanya inti daripada komunikasi verbal. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Neni ya. Setelah ini udah berusaha membaca. Terima kasih. Oke, tepuk tangan sama teman-teman. Mbak Neni udah jadi volunteer pertama nih. Berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya, bagus Mbak Neni. Jadi ini nih perlu saya sampaikan ya adik-adik, karena adik-adik nanti kan sebagai calon sarjana ilmu komunikasi harus terbiasa menyampaikan pendapat seperti itu di depan seperti ini. Ini kan di depan tapi daring. Nanti suatu saat jika sudah kondisi normal itu kan tatap muka. Ini harus berani tampil di depan. Karena tampil di depan tuh tidak asal tampil kan, mesti Mbak Neni kan semalam, wah aku itu ditugasin Bu Iva nih, mesti paling enggak baca modulnya, membuat ringkasan, membuat poin-pointers. Nah, sebetulnya perlu persiapan. Jadi teman-teman nanti sebagai calon sarjana ilmu komunikasi harus terbiasa tampil di depan dengan syarat tapi apa? Kita harus punya persiapan minimal persiapan materi ya. Seperti dari sini lebih longgar ya, yang penting jaringannya. Tapi jika nanti tatap muka itu adik-adik harus tampil di depan kan paling tidak apa namanya materi siap, kemudian gestur juga penampilan keseluruhannya. Maksudnya penampilan itu bukan berarti penampilan harus berharga mahal, tidak sama sekali. Tapi misalnya penampilan itu cara menyampaikannya itu adik-adik tegas, maksudnya tegas itu apa namanya berdiri di depan kelas itu dengan berani, dengan pede. Karena apa? Menguasai materi itu harus ditanamkan. Sebagai seorang ahli sarjana komunikasi harus pede, berani di depan kelas atau berani mengungkapkan pendapat seperti ini. Bagus, Mbak Neni, terima kasih. Kita berikan aplaus bersama lagi untuk Mbak Neni ya. Terima kasih. Nah, peserta volunteer kedua, yaitu tadi siapa? Mas Kevin sudah siapkah? Sudah, Bu. Sudah, oke, Mas Kevin. Saya berupa rangkuman, Bu. Ya. Yang saya susun sama Kak Mariudin. Oh iya, silakan. Ya, baik. Ya, saya mute, silahkan Mas Ade ya menyampaikan yang dibahas. Satu kegiatan belajar saja, tapi agak rinci ya. Terserah dibaca, silahkan monggo ya. Oke. Saya agak panjang sih, Bu.
nggak apa-apa, panjang boleh, ini nggak apa-apa. Itu kan Apa ya? jadi mau pendek mau panjang itu kan tergantung cara membaca seseorang dan menuangkan kembali idenya yang tadi baca. Jadi tidak ada ukuran panjang pendek, tidak ada. Yang penting apanya tadi memang sesuai dengan apa yang ada di materi di modul. Silakan Mas Ade. Ya deh, saya mulai Bu. Saya mau bahas tentang komunikasi verbal Bu. Silakan. Praktik komunikasi verbal kerap terjadi ketika kita secara langsung bertatap muka dengan orang lain yang kalau kita bisa tahu tuh face to face communication. Dalam tataran komunikasi interpersonal, komunikasi verbal berperan penting dalam menunjang proses komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan sebagai sebuah proses yang bersifat transaksional. Pesan-pesan verbal yang dikirimkan oleh komunikator dan komunikan memungkinkan interaksi yang terjadi di antara mereka cenderung lebih dinamis, akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa proses komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan akan selalu berjalan lancar dan bebas kendala. Terus komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata sebagai basis. Jadi kalau verbal tuh kayak kita bisa lihat kayak suara kita ngomong gitu. Kalau yang non verbal itu mungkin kayak yang tadi dijelasin sama Kak yang dari Hong Kong itu kayak tos, salaman gitu. Menggunakan kata-kata sebagai basis isi pesannya. Secara umum, komunikasi verbal dibagi menjadi dua jenis, yakni komunikasi verbal secara lisan dan tulisan. Komunikasi verbal secara lisan adalah bentuk komunikasi yang transmisikan pesan dalam bentuk kata-kata dan diucapkan lewat suara yang dikeluarkan dari mulut komunikator tersebut. Komunikasi verbal secara lisan sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk. Komunikasi verbal yang terkatakan dengan jelas terkatakan dengan jelas, dan komunikasi verbal yang tidak terkatakan dengan jelas. Itu kalau bahasa Inggrisnya tuh yang kalau yang jelas tuh namanya spoken, kalau yang nggak jelas tuh unspoken guys. Nah, komunikasi verbal yang terkatakan dengan jelas atau spoken tadi, misalnya dijumpai ketika kita berbincang dengan orang lain, kayak contoh teman atau siapa gitu ya. Adapun komunikasi verbal yang tidak terkatakan dengan jelas, unspoken tadi, misalnya dilakukan oleh bayi. Jadi kalau bayi kan nggak mungkin ngomong tuh guys ya. Jadi dia komunikasi juga, tapi tidak menggunakan yang kayak kita ngomong, hai kamu sedang apa, aku pengen makan. Kalau bayi kan lebih we gitu, kayak sandi morsel itu juga komunikasi verbal sebenarnya, yang tidak terkatakan dengan jelas. Itu yang kayak contohnya bayi tadi, melalui tangisan lah. Atau kalau orang dewasa tuh contohnya kayak tertawa, menangis kayak hu gitu. Dalam komunikasi verbal melalui tulisan, ini tulisan sekarang. Seorang komunikator mengirimkan pesan-pesan verbal secara tertulis kepada komunikan, tidak hanya kesalahan penulisan saja yang memungkinkan pesan verbal yang kita sampaikan di mana secara berbeda oleh orang lain. Acap kali sebuah materi tertulis yang sama akan dimaknai secara berbeda oleh setiap orang yang membacanya. Maksud dari pesan verbal tertulis yang dikirimkan oleh seorang komunikator belum tentu akan dimaknai secara persis sama oleh komunikan yang menerima dan membaca pesan tersebut. Jadi kayak kadang kalau yang kita sering jumpa itu kayak dakwah ya. Dakwah kan itu ada yang slow, ada yang berapi-api gitu. Tapi orang itu tergantung sukanya gitu. Kadang orang nggak suka orang yang terlalu berapi-api, nggak suka. Tapi dia jamaah, oh jamaah. Kadang suka gitu. Atau yang ini tidak bisa seperti ini, tidak ada dalilnya, seperti kayak gitu. Ada yang tipe keras, ada juga yang tidak keras. Jadi itu lebih ke pribadi masing-masing. Makanya apa yang komunikator katakan tersebut belum tentu dipahami oleh komunikan juga gitu. Terus dilihat dari sifatnya, pesan verbal yang ditransmisikan dapat bersifat informatif, persuasif, argumentatif, atau eksplanatif. Dalam pesan yang bersifat informatif, pesan verbal yang ditransmisikan berisi informasi baik yang bersifat naratif atau deskriptif tentang sesuatu
Selain pesan yang bersifat informatif, pesan verbal juga sangat menunjang transmisi pesan yang bersifat persuasif. Dalam pesan yang bersifat persuasif, pesan verbal yang ditransmisikan berisikan ajakan. Namanya persuasif pasti ada ajakan ya, bujukan atau rayuan. Bagi komunikan untuk melakukan sesuatu komunikasi verbal juga berperan penting dalam mendukung transmisi pesan yang bersifat argumentatif. Dalam pesan yang bersifat argumentatif, pesan yang ditransmisikan berisi tentang argumen atau pendapat seseorang tentang sesuatu isu. Pesan yang bersifat argumentatif contohnya adalah pesan yang disampaikan ketika para calon presiden, calon caleg, calon DPR terlibat dalam bentuk forum debat. Pesan yang bersifat eksplanatif mentransmisikan pesan yang berisi penjelasan tentang sesuatu. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia pada dasarnya dibagi menjadi 3. Fungsi identifikasi, fungsi pendukung, dan interaksi. Serta fungsi penyampai informasi. Fungsi identifikasi erat kaitannya dengan fungsi penamaan terhadap seseorang, suatu objek, atau tindakan tertentu. Fungsi interaksi sosial dikaitkan dengan upaya untuk melakukan komunikasi efektif. Fungsi penyampai atau transmisi informasi menunjuk bahwa pesan dapat dimengerti jika disampaikan dengan menggunakan bahasa yang kita kuasai. Berikut rangkuman saya dengan Kak Maryutin di bab komunikasi verbal. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ade Kelvin dengan Mbak Maryutin ya. Oke. Nah, Mas Ade Kelvin bagus sekali nih rangkumannya ataupun ringkasannya ya, ataupun materi yang ada di modul dituangkan kembali ke dalam bahasa dan runtutannya seperti yang telah disampaikan tadi. Bagus sekali dan lengkap. Ada cara menyampaikannya tadi, komunikasi verbal, kemudian memberikan contoh tangisan seorang bayi, kemudian contoh bicara seorang bayi, kemudian pengertian yang lain. Jadi cukup lengkap, bagus. Jadi berarti ini sudah pinter nih, jawabannya sudah bisa merangkai meresume materi yang ada di modul dengan dituangkan kembali ke dalam ide pemikiran kita. Baik, ini teman-teman kita berikan aplaus pada Mas Ade karena bagus materinya ya. Kita berikan aplaus bersama ya. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya yang peserta ketiga atau volunteer ketiga, siapa yang sudah siap? Bos, siapa yang sudah siap? Mbak Lela? Siapa yang akan menyampaikan materi tentang ini, kegiatan belajar modul ke-6, komunikasi verbal boleh, komunikasi non-verbal juga boleh. Mbak Lela kayaknya mau ini ya? Mau udah siap? Mbak Lela atau yang lain yang belum, silakan. Halo? Baru 2, berarti 2 kelompok, 2 kali 2, 4 ya. Masih ada yang lain yang belum menyampaikan. Bisa bertim, jadi kita ada 5 kelompok ini ya. Tapi kalau misalkan ada salah satu yang mungkin karena kesibukannya tidak memungkinkan bergabung, tapi memberikan pemikiran waktu membuat resume ini, nggak apa-apa, nanti disebut aja kelompoknya, kelompoknya sama siapa. Mas Adik sama Mbak Maryutin sudah ya. Tadi Mbak Nur Aisyah sama Mbak Nur Syahma sudah. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, adakah yang sudah siap? Itu Kak Lela udah siap, cuma kayaknya nggak ada suaranya masih. Oh gitu, oh masih ya, udah ada. Colokannya Kak Lela, coba. Mute, makanya mute itunya, jangan di mute. Iya, Mbak Lela udah siap kayaknya ini. Kita tunggu saja. Belum ada. Atau coba pakai headset lain Kak Lela. Rusak balik. Pakai HP mungkin bisa juga, asal penting sinyalnya ya. Ya. Nah, itu udah suaranya tuh. Udah ada, oke. Mbak Lela sudah siap? Oh, udah, itu ada videonya ya. Oke, Mbak Lela.
Oke, Mbak Lela ya, selamat bergabung. Mbak Lela dengan siapa kelompoknya Mbak Lela? Membuatnya bertim dengan siapa? Membuatnya ini ringkasan timnya dengan siapa Mbak? Satu tim atau satu kelompok? Terdengarkah suara saya? Terdengar? Halo? Terdengar, Bu. Terdengar, oke. Ya, itu mungkin Mbak Lela mungkin sedang apa koneksi. Enggak, Kak Ya. Lela itu mic-nya kayaknya yang masalah tuh. Kalau ada handset lain coba handset lain dulu. Apa karena melalui jaringan, kalau jaringannya trouble memang apa kita sangat tergantung sama jaringan sama alatnya ya dua-duanya. Tapi nggak apa-apa. Jadi misalkan Mbak Lela sedang proses nunggu, jika ada yang lain misalkan kayaknya udah siap, lancar, nggak apa-apa. Kayak tadi kan Mbak Nur dulu masuk, Mas Ade karena belum siap, Mbak Nur Asia masuk, Mbak Nur dulu, terus kemudian baru Mas Ade. Nah ini Mbak Lela sudah bisakah atau masih trouble? Ini Mbak Lita itu udah itu juga ya, udah Iya, siap. Lita aja dulu, Bu. Mbak Lita kenapa? Ya, Lita aja dulu, Bu. Mbak Lita udah siap kah? Ya, Bu. Halo, Tapi, Mbak Lita? Ya? Suaranya jelas ya, Bu. Ya, kalau Mbak Lita jelas nih suaranya. Ya. Ya, suaranya tidak kelihatan. Emang di mute sekarang. Di mute. Yang Mbak Lela di mute. Kalau Mbak Lita kan tidak. Ini Mbak yang mau siap presentasi siapa dulu nih? Mbak Lita atau Ya, Mbak Lita dulu. Lita? Oke, yang Oke. Mbak Lita sama siapa kelompoknya, Mbak? Sama Kak Dede Fitri Susilawati. Oke, Mbak Dede ya. Oke, Mbak Lita, ini videonya nyalakan, terus disampaikan ya, mau menyampaikan tentang kegiatan belajar 1 atau kegiatan belajar 2 ya. Oke, saya mute. Silahkan, Mbak. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu merupakan cara manusia dalam berkomunikasi tanpa menggunakan aspek bahasa. Jadi untuk berkomunikasi secara nonverbal, seseorang dapat menggunakan 2 saluran, yakni saluran yang terlihat dan saluran parabahasa. Saluran yang kelihatan adalah saluran komunikasi yang dapat dilihat secara langsung oleh mata. Sedangkan saluran parabahasa merupakan saluran yang berkaitan dengan selain ucapan yang dapat dipahami oleh seseorang. Untuk saluran parabahasanya disebut juga dengan vokalita, yaitu meliputi nada, keras lembutnya suara, mutu suara, kecepatan bicara, intonasi, dan bentuk ucapan. Komunikasi nonverbal hadir dalam proses komunikasi melalui berbagai bentuk secara umum. Bentuk-bentuk tersebut ditampilkan sebagai tanda kode dan simbol. Tanda merupakan pengidentifikasi atau penama yang menunjuk adanya hubungan antara tanda dengan objek yang ditandai. Sedangkan untuk arti penting komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk pengomunikasian emosi agar terlihat secara nyata sebagai wujud kegiatan komunikasi yang tidak terhindari. Untuk ciri-ciri pesan nonverbal antara lain yaitu ambiguitas, tanda yang digunakan untuk berkomunikasi, bersifat spontan dan tidak disadari, menggunakan banyak saluran dan dalam penyampaian pesannya. Sedangkan untuk fungsi pesan nonverbal yaitu fungsi regulasi, fungsi interpersonal, dan fungsi emblematis. Kemudian fungsi ilustrasi, fungsi adaptasi, dan pengulangan. Untuk fungsi regulasi dimaksudkan untuk mempermudah komunikan menginterpretasikan makna dari suatu pesan verbal yang disampaikan. Sedangkan untuk fungsi interpersonal, komunikasi nonverbal dapat membantu kita untuk menyatakan sikap dan emosi terhadap. Untuk fungsi emblematis, menjelaskan bahwa untuk
menyampaikan sebuah pesan nonverbal atau pesan nonverbal dapat digunakan melalui isyarat gerakan tubuh dan fungsi ilustrasi memberikan informasi pada orang lain dengan pesan nonverbal. Untuk klasifikasi pesan nonverbal digunakan oleh para tokoh, meski memiliki sejumlah perbedaan, namun secara umum memiliki akar yang sama, yakni pesan nonverbal yang disampaikan secara fisik dan non-fisik. Saya akan memberi contoh untuk pesan nonverbal di lingkungan kerja. Ini misalkan dalam presentasi, gitu ya Bu. Ada Atau boleh, ya lebih ekspresi jelas. wajah, ada gaya Ya. tubuhnya. Atau mungkin bisa ada sentuhan, termasuk penampilan saat presentasi. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Lita, terima kasih sudah meringkas dan topiknya betul ya. Tadi yang Mbak Nur sama Mas Adik telah menyampaikan tentang komunikasi verbal. Nah, ini Mbak Lita menyampaikan membahas tentang komunikasi nonverbal. Jadi bahasanya cukup lengkap dari pengertian dasar komunikasi nonverbal, kemudian aspek-aspek yang ada dalam komunikasi nonverbal. Ya, nonverbal berarti bukan berupa kalimat ya, tapi berupa tadi isyarat, berupa tanda-tanda dan sebagainya. Nah, itu sudah dibahas juga dengan komplit dan bagus. Oke, baik. Kita berikan aplaus pada Mbak Lita dan tim, yaitu Mbak Didi Fitri ya. Kita berikan aplaus untuk Mbak Lita sudah menyampaikan presentasi dengan Mbak Tida. Oke, baik. Nah, sekarang kelompok keempat. Kelompok keempat, siapa ini yang sudah siap? Mbak Lela sudah siapkah? Oh, sudah kayaknya ya. Halo, belum, masih di mute ya. Mbak Lela? Iya, Bu. Sudah siapkah? Halo? Halo, di mute lagi ya? Atau ini ketekan? Udah tidak di mute ya. Mbak Lela, silahkan Mbak Lela. Kalau misalkan video ada trouble atau bisa video trouble, paling enggak audio. Kalau misalkan bisa video lebih bagus ya. Silahkan Mbak Lela. Silahkan Mbak Lela. Disebutkan ya yang mau dibahas materi yang non verbal atau yang verbal. Ya, silahkan. Sepertinya mic-nya Bu. Suara Kak di sini nggak terdengar. Oke, Mbak. Oh, nggak terdengar. Tapi suaranya jelas nih saya dengarin. Oh, suaranya jelas dari sini, Mbak. Mungkin videonya di mute nggak apa-apa karena mungkin dengan video kan lebih bisa membuat tidak lancar ya, kan video besar juga ininya ya, dayanya. Nah, dengan audio saja boleh kalau misalkan karena ada trouble, bisa kalau audio. Justru audionya ya. Oke. Karena Mbak Lela masih ada trouble, mungkin kelompok kelima, adakah yang ya? Kedengaran Mbak? Kedengaran ya? Udah videonya di mute aja ya, audio aja. Ya kedengaran, silakan. Ya mulai. Ya, mau menjelaskan tentang rangkuman komunikasi verbal. Oke, timnya sama siapa Mbak Lela? Sama Mas Hari. Mas Harinya nggak bisa hadir Bu, kerja. Oke, nggak apa-apa. Udah berpikir bersama, menyumbangkan pikirannya kan. Oke, silakan Mbak Lela. Ya. Praktik berkomunikasi merupakan salah satu aktivitas yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Disadari atau tidak, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial telah mendorong kita
untuk terus berkomunikasi baik secara interpersonal maupun intrapersonal. Dalam tataran interpersonal, proses komunikasi yang kita lakukan tidak lepas dari komunikasi secara verbal dan non-verbal. Dalam kenyataannya, praktik komunikasi baik verbal maupun non-verbal sesungguhnya saling berkaitan. Tidak jarang praktik komunikasi non-verbal yang dilakukan oleh seseorang diikuti pula oleh praktik komunikasi verbal yang dilakukannya. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sangat esensial. Interaksi sosial kita sehari-hari sangat ditunjang oleh praktik komunikasi verbal yang kita lakukan. Semakin jelas praktik komunikasi verbal yang kita lakukan, maka semakin lancar pula aktivitas tersebut. Komunikasi verbal merupakan cara manusia dalam menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan menggunakan aspek bahasa. Kata-kata menjadi basis yang penting dalam bentuk komunikasi ini. Pesan verbal adalah pesan yang menggunakan kata-kata sebagai basis isi pesannya. Artinya, setiap kali kita mengirimkan pesan yang mengandung kata-kata di dalamnya, setiap kali itu pula kita sebenarnya sedang mengirimkan pesan-pesan verbal kepada orang lain. Praktik komunikasi verbal kerap terjadi ketika kita secara langsung bertatap muka dengan orang lain atau face-to-face communication. Ketika kita bertemu dengan orang lain, komunikasi verbal acap kali kita terletakkan meski hanya berupa pesan singkat saja. Komunikasi verbal berperan penting dalam menunjang proses komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan. Sebagai sebuah proses yang bersifat transaksional, nomor pesan verbal yang dikirimkan oleh komunikator dan komunikan, kemungkinan interaksi yang terjadi di antara mereka cenderung menjadi lebih dinamis. Contoh komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika dia merasa lapar, maka dia akan mengomunikasikan perasaannya secara lebih jelas. Sering dengan pertambahan usianya, dia akan mulai mempelajari kata-kata yang lebih rumit, sehingga bayi tersebut akhirnya mampu berkomunikasi secara lancar dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Secara umum, komunikasi verbal dibagi menjadi dua jenis, yakni komunikasi verbal secara lisan dan tulisan. Komunikasi verbal secara lisan adalah bentuk komunikasi yang mentransmisikan pesan dalam bentuk kata-kata dan diucapkan lewat suara yang dikeluarkan dari mulut komunikator. Komunikasi verbal secara lisan sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk. Komunikasi verbal yang terkatakan dengan jelas atau spoken, dan komunikasi verbal yang tidak terkatakan dengan jelas atau unspoken. Udah Bu, makasih Bu. Terima kasih. Ya Bu. Sugiasih sudah menyampaikan ringkasan atau rangkuman dari modul 6 kegiatan belajar 2 tentang komunikasi nonverbal, dan yang dipilih komunikasi nonverbal. Jadi dari ringkasan yang sudah disampaikan Mbak Lela tadi komplit ya. Jadi pengertian dasar apa itu komunikasi nonverbal itu sudah disampaikan. Kemudian contoh-contohnya juga sudah disampaikan. Kemudian informasi yang lain yang berkaitan dengan komunikasi nonverbal tadi sudah disampaikan dengan komunikasi verbal sudah disampaikan dengan jelas. Yang spoken, unspoken tadi ya sudah disampaikan dengan jelas. Nah, baik, kita berikan applause pada Mbak Lela yang sudah menyampaikan presentasinya kepada peserta keempat. Ya, terima kasih Mbak Lela. Berikut yang terakhir, kelompok terakhir, Mbak Neni ya, yang belum tampil ya. Adakah Mbak Neni sama timnya? Ya Bu, yang belum Bu. Mbak Neni. Udah Neni Bu, yang tadi yang pertama itu Neni Bu. Oh sorry Mbak Neni sudah sama yang
Satu lagi yang belum ya, oh Mbak Nur Asiah ya? Iya, Bu. Nur Asiah ya, Mbak Neni yang pertama sama Mbak Nur Syahmah tadi ya. Oke. Mbak Nur Asiah, silahkan. Iya, Bu. Satu, Bu. Ya, timnya siapa Mbak Nur? Saya sama Siti Khadijah, Bu. Oke, Mbak Siti Khadijah. Oke, Mbak Nur silahkan disebutkan kalau videonya bisa memungkinkan di on kan, tapi jika misalkan tidak, itu bagus ada powerpoint-nya. Oke, ya silahkan Mbak. Mbak ya. Saya akan membahas mengenai komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu adalah cara manusia berkomunikasi tanpa menggunakan aspek bahasa. Ada dua saluran yang digunakan dalam komunikasi nonverbal, yaitu saluran yang kelihatan dan saluran parabahasa. Saluran yang kelihatan merupakan saluran komunikasi yang dapat dilihat secara langsung oleh mata kita, mencakup perilaku ekspresif, yaitu ekspresi wajah, isyarat, gestur, dan penampilan. Kemudian, sedangkan yang saluran parabahasa, yaitu saluran yang berkaitan dengan aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami oleh seseorang. Disebut juga dengan vokalika, meliputi nada, intonasi, mutu suara, kecepatan bicara, keras lembutnya berbicara, dan bentuk ucapan. Kemudian budaya komunikasi digunakan di komunikasi tingkat tinggi itu termasuk dalam budaya kolektif. Kemudian komunikasinya itu menggunakan kode. Sedangkan komunikasi verbal itu biasanya digunakan pada budaya komunikasi, dan sifat komunikasi verbal itu lebih lugas dan tidak berbelit-belit. Kemudian bentuk komunikasi nonverbal secara umum, layar sayanya belum pindah ya Bu? Halo? Layarnya belum pindah di panah atau diklik sebelah kirinya, itu diklik di bawahnya. Klik kan 2 tuh, sekarang klik 3, nanti akan muncul 3. Slide ketiga. Diklik aja. Di layar saya sudah sih Bu. Proses apa-apa. Ya. Sudah di layar enggak apa-apa. Kan itu enggak apa-apa. Lanjutkan saja karena memang saya tidak sinkronnya di situ. Jadi di sana ditampil, di tempat lain mungkin masih proses berjalan. Lanjutkan aja Mbak. Ya, enggak masalah. Ya. Kemudian bentuk komunikasi nonverbal secara umum yaitu ada tanda, kode, simbol. Yang termasuk tanda itu berfungsi merupakan pengidentifikasi atau penama yang menunjukkan adanya hubungan antara tanda dengan objek yang ditandai. Sedangkan kode yaitu sistem dan susunan yang mengorganisasikan tanda. Kode dapat dipahami sebagai aturan dan cara manusia mengombinasikan relasi antar tanda. Kemudian yang ketiga yaitu simbol. Simbol merupakan objek yang tersusun atas objek lain. Biasanya simbol digunakan untuk mengartikan sesuatu, misalnya bendera merah putih sebagai simbol negara Indonesia. Kemudian arti penting komunikasi nonverbal. Pesan nonverbal memungkinkan komunikan untuk menginterpretasi makna secara lebih mudah. Pesan nonverbal dapat berperan sebagai pelengkap utama dari pesan verbal, kemudian sebagai pengganti atau menyubstitusi pesan verbal, dan yang ketiga yaitu mempertentangkan antara pesan-pesan verbal dan nonverbal yang lainnya. Mempertentangkan antara pesan-pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan. Kemudian komunikasi nonverbal memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa arti penting komunikasi nonverbal yang saya sampaikan, diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu pengomunikasian emosi. Pengomunikasian emosi itu dulu pernah
dibuat penelitian oleh Charles Darwin tahun 1872, di mana dia menyebutkan bahwa adanya relasi antara ekspresi wajah dan pesan verbal yang disampaikan oleh seseorang. Ekspresi wajah seseorang dapat menunjukkan makna yang lebih kuat dibandingkan pesan verbal yang disampaikan. Setelah Charles Darwin, ada juga peneliti bernama Albert Mehrabian. Beliau menyampaikan bahwa persentase bentuk komunikasi manusia dalam menyatakan perasaannya melalui saluran verbal sebesar 7%. Sedangkan pada saluran paralinguistik atau parabahasa sebesar 38% dan bahasa nonverbalnya sebanyak 55%. Bentuk komunikasi nonverbal itu bisa berupa isyarat, anggota tubuh, serta ekspresi wajah ketika seseorang berkomunikasi. Kemudian, arti penting komunikasi nonverbal yang kedua yaitu lebih terlihat secara nyata, di mana komunikasi nonverbal bersifat lebih nyata karena kita bisa menangkap pesan secara langsung. Karena dengan menangkap pesan verbal yang disampaikan secara langsung, sehingga kita bisa dapat menganalisis dan memahami kondisi serta maksud sesungguhnya dari orang yang berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, pesan nonverbal itu tidak terhindarkan, karena ekspresi seseorang itu biasanya langsung menjelaskan maksud atau kondisi sesungguhnya, jadi tidak bisa dihindari. Kemudian yang keempat, adanya relasi antara komunikasi verbal dan nonverbal, di mana komunikasi verbal itu seringkali berbarengan dengan komunikasi nonverbal. Kemudian selanjutnya, komunikasi nonverbal disampaikan dengan bahasa yang lebih abstrak. Ciri-ciri pesan verbal antara lain, yang pertama, ambiguitas tanda yang digunakan untuk berkomunikasi. 2, kontinuitas pesan. 3, saluran komunikasi nonverbalnya lebih beragam. Kemudian 4, pesan nonverbal sebagai penanda batas budaya. Kemudian yang kelima, pesan nonverbal sebagai bagian dari proses komunikasi yang rumit. Dan yang keenam, pesan nonverbal dapat dipelajari. Kemudian ada perbedaan antara ciri-ciri komunikasi verbal dan nonverbal. Pada komunikasi verbal, biasanya pesan disampaikan dalam bentuk kata, sedangkan nonverbal itu disampaikan dalam bentuk bukan kata-kata. Kemudian dalam komunikasi verbal, pesan itu yang disampaikan lebih terstruktur, sedangkan nonverbal tidak terstruktur karena dia biasanya lebih ke yang tiba-tiba, spontanitas. Kemudian pada komunikasi verbal, pesan yang dikirimkan itu cenderung disadari oleh komunikator, sedangkan nonverbal, pesan yang dikirimkan sering tidak disadari oleh komunikator. Kemudian pada komunikasi verbal, ciri pesannya terpisah, sedangkan komunikasi nonverbal biasanya pesannya berkesinambungan atau terus berlangsung. Kemudian dalam komunikasi verbal, saluran yang digunakan biasanya hanya bentuk tunggal, misalnya lewat tulisan, seperti itu, lewat telepon, atau seperti lewat buku. Sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan. Kemudian dilihat dari keluasannya, komunikasi nonverbal itu cenderung lebih kaku dan tidak luas, berbeda dengan komunikasi nonverbal yang terlihat jauh lebih luas. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal. Ada beberapa fungsi komunikasi nonverbal, diantaranya yaitu fungsi regulasi. Fungsi regulasi yang pertama, fungsi regulasi, yaitu mempermudah komunikan menginterpretasikan makna dari suatu pesan verbal. Contohnya, orang yang memalingkan wajah ketika diajak berkomunikasi dengan orang lain dimaknai sebagai keengganannya untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Kemudian, fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal
ini dapat membantu kita untuk menyatakan sikap dan emosi kita terhadap sesuatu. Contohnya, ketika laki-laki tertarik dengan seorang perempuan, maka dia akan berusaha melakukan berbagai cara agar perempuan tersebut bersedia menjadi kekasihnya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan perhatian, tidak hanya secara verbal namun juga non-verbal. Misalnya melalui tatapan yang lembut, kerelaan untuk mendengarkan ceritanya, atau melalui isyarat-isyarat lainnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi emblemitas. Di mana fungsi emblemitas ini, pesan non-verbal dapat digunakan melalui isyarat atau gerakan tubuh tertentu. Ada 3 bentuk emblem, yaitu emblem yang merupakan terjemahan langsung dari pesan verbal. Emblem ini diketahui oleh sebagian besar suatu kelompok sosial, dan emblem yang memiliki pengaruh dan dampak tertentu pada komunikan. Contohnya, fungsi emblematis pesan non-verbal, misalnya ketika kita meminta orang lain untuk diam, maka kita akan mengacungkan jari telunjuk kita di depan hidung dan mulut. Contoh lainnya, ketika kita menempelkan jemari kita di jendela mobil ketika ada seseorang pengamen yang menghampiri mobil kita, maka pengamen tersebut akan memahami bahwa kita bermaksud mengatakan tidak atau menolak memberikan uang. Kemudian, fungsi yang keempat yaitu fungsi ilustrasi. Pesanan verbal melalui fungsi ilustrasi ini yaitu memberikan suatu informasi kepada orang lain dengan pesan non-verbal melalui gerakan tangan. Sesuai dengan fungsi ini, komunikasi non-verbal dapat digunakan untuk menerjemahkan pesan yang sulit, melukiskan materi yang disampaikan kepada komunikan, serta membantu komunikan agar lebih mudah menerjemahkan sebuah pesan. Kemudian contohnya, ketika kita sedang menjelaskan tentang ukuran sebuah benda, sering kita hanya menyebutkan ukurannya secara verbal, namun juga menggunakan bukaan jemari kita untuk mengilustrasikan ukuran yang dimaksud. Kemudian yang kelima yaitu fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ini merupakan fungsi untuk menyesuaikan berbagai pesan baik verbal maupun non-verbal. Fungsi ini diwujudkan dalam penciptaan tanda atau simbol yang dianggap menyenangkan oleh seseorang, meski sering simbol atau tanda tersebut dilakukan secara tidak sadar. Biasanya dalam fungsi adaptasi ini, gerakan yang dilakukan lebih banyak dipandang sebagai sebuah kebiasaan atau refleks tubuh. Terdapat 2 bentuk, yaitu yang terfokus pada tubuh dan yang terfokus pada objeknya. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan gerakan adaptor yang terfokus pada tubuh. Ketika dia merasa grogi sebelum tampil di suatu acara tanpa disadari, sering menggaruk-garuk kepala atau menggigit kukunya. Sementara itu, seseorang yang melakukan gerakan adaptor yang terfokus pada objeknya. Biasanya ketika dia grogi sebelum tampil di suatu acara, seringkali merokok atau bermain apa gitu buat mengurangi rasa grogi. Kemudian yang keenam, fungsi komunikasi yang keenam adalah sebagai fungsi pengulangan. Fungsi pengulangan ini biasanya erat kaitannya dengan peran-peran non-verbal dalam mendukung pesan verbal yang kita sampaikan. Biasanya fungsi mengulang ini menjelaskan bahwa pesan non-verbal digunakan untuk mengulangi pernyataan verbal yang telah disampaikan sebelumnya. Contohnya, sering kita menyentuh kepala ketika sebagai tanda ketika kita sedang mengingat-ingat sesuatu. Kemudian fungsi yang ketujuh yaitu fungsi menyisip atau menyela. Fungsi ini biasanya berkaitan dengan peran pesan non-verbal sebagai pengganti pesan verbal. Biasanya fungsi ini menjelaskan bahwa pesan non-verbal yang dikirimkan oleh seseorang dapat dimaknai sebagai suatu bentuk penyelaan tanpa harus menggunakan pesan verbal. Contohnya, ketika ada seorang mahasiswa yang dapat mengacungkan jarinya untuk bertanya atau menyela penjelasan yang disampaikan oleh dosen. Kemudian fungsi yang ke-8 yaitu fungsi melengkapi. Biasanya fungsi untuk melengkapi ini biasanya digunakan untuk melengkapi makna yang sudah disampaikan secara verbal.
Sehingga pesan verbal yang disampaikan dapat dilengkapi dengan pesan nonverbal untuk memberikan ilustrasi atau penjelasan secara lebih mendetail tentang suatu hal. Kemudian fungsi yang ke-9 yaitu fungsi menekankan. Fungsi menekankan ini erat kaitannya dengan peran pesan nonverbal dalam mendukung pesan verbal yang kita sampaikan. Fungsi ini disebut juga dengan ascending calling. Fungsi ini biasanya menekankan atau menjelaskan bahwa pesan nonverbal itu berfungsi untuk memberikan penekanan pada pesan yang telah disampaikan seseorang. Misalnya dengan menambahkan bentuk isyarat gerakan anggota tubuh. Contohnya saat menyampaikan sebuah berita duka, maka biasanya sering seseorang menyampaikan dengan raut wajah yang sedih atau sering diikuti dengan tangisan sebagai bentuk penekanan kesedihan yang dirasakan. Kemudian fungsi yang ke-10 yaitu fungsi mempertentangkan. Biasanya fungsi ini berkaitan erat dengan pesan-pesan nonverbal yang dapat mempertentangkan pesan verbal yang disampaikan. Contohnya, ketika seorang teman mengatakan, dia akan mendengarkan perkataan Anda, sembari terus membaca pesan teks di ponselnya dan terus meminta Anda mengulang kembali pernyataan Anda. Atau contoh lainnya, seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk membersihkan rumah dan dijawab dengan jawaban ya oleh anak. Namun dia tidak juga beranjak dan tetap asik bermain video gamenya. Kemudian itu panjang banget ya. Yang ketiga, apa-apa kan biar komplit ya, maksudnya karena kan pembahasan verbal nggak apa-apa Mbak, sebentar lagi kan. Yang ketiga itu mengenai klasifikasi komunikasi nonverbal. Klasifikasinya dari beberapa tokoh, yaitu ada 3, antara lainnya oleh Darjen Rees, yaitu isyarat dalam 3 bagian, yaitu ada bahasa tangan, bahasa tindakan, dan bahasa objek. Sedangkan menurut Larry Semover dan Richard E. Porter, yaitu meliputi perilaku, ruang, waktu, diam. Yang ketiga, menurut John R. Weinberg dan William W. Wilmot, komunikasi nonverbal itu berbentuk isyarat behavioral dan isyarat bersifat publik. Kemudian, secara umum komunikasi nonverbal ada 3, yaitu kinesik, kinesik yaitu gerakan anggota tubuh, proksemik yaitu menyangkut jarak antara komunikator dan komunikan, kemudian paralinguistik yaitu berbentuk variasi vokal selain ucapan. Kemudian yang pertama yaitu kinesik, anggota atau gerakan tubuh. Pesan nonverbal kinesik yang pertama yaitu ekspresi wajah, seperti yang sudah dijelaskan tadi penelitian oleh Charles Darwin, bahwa gerakan-gerakan ekspresi wajah dan tubuh seseorang itu merupakan suatu pernyataan penting dan mengandung pikiran dan maksud serta emosi yang sesungguhnya lebih hebat daripada apa yang disampaikan dalam bentuk kata-kata. Kemudian pesan kinesik yang kedua yaitu kontak mata, yaitu yang berfungsi sebagai pengatur dan ekspresif. Yang ketiga bibir dan senyuman. Biasanya bibir dan senyuman ini konteksnya hanya dapat dimaknai secara persis sesuai dengan konteksnya saja. Kemudian yang keempat, sentuhan. Dalam pesan nonverbal dia lebih bersifat sensitif karena ada banyak ragam sentuhan, yaitu yang bersifat fungsional, profesional, kemudian bersifat sosial, kemudian bersifat dari persahabatan, jadi lebih kepada yang kehangatan, kemudian dalam konteksnya dalam cinta, perasaan itu lebih bersifat keintiman, kemudian yang terakhir itu dalam rangsangan yang lebih bersifat seksual. Kemudian yang kelima, ciuman. Kemudian ada gerakan kepala, vertikal, horizontal. Biasanya untuk menunjukkan kata ya, setuju adalah gerakan vertikal, dan horizontal itu biasanya lebih kepada yang tidak setuju. Kemudian gerakan tangan, gerakan kaki, postur tubuh, dan penampilan, serta perilaku diam. Sedangkan untuk pesan nonverbal proksemik itu berkaitan dengan jarak, yaitu jarak fisik,
jarak ruang, dan jarak waktu. Dan pesan nonverbal paralinguistik atau parabahasa itu yang berkaitan dengan suara, itu ada 4 macam, biasanya kualitas suaranya, ciri vokal, pembatasan vokal, dan pemisahan vokal. Ya Bu, sudah Bu, demikian presentasi dari saya. Ya maaf Bu, ini layarnya. Nggak apa-apa ya, komplit malahan, bagus ya. Paling tidak teman-teman sudah membaca modulnya, ditambah penjelasan ataupun ringkasan yang disampaikan teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Jadi Mbak Nur Aisyah sama timnya, Mbak Siti Khotijah, ringkasannya dan ureannya, ringkasan dan urean ini karena rinci ya, itu cukup bagus ya, komplit, lengkap, dan semua poin-poin yang penting dijelaskan di sini. Kita berikan aplaus bersama untuk Mbak Nur Aisyah sama Mbak Siti Khotijah ya. Nah, itu. Ya baik. Nah, jadi adik-adik peserta tutorial web pengantar ilmu komunikasi. Jadi dari pembahasan tadi sudah sangat komplit ya, jelas ya intinya. Jadi pengertian komunikasi verbal non verbal itu verbal menggunakan bahasa, menggunakan tulisan. Tapi loh non verbal non ya. Jadi tadi intinya isyarat. Isyarat itu bisa isyarat bahasa tubuh, bisa isyarat bukan kepala dan sebagainya yang telah dibahas tadi. Nah, untuk itu saya akan share kembali, ulas kembali secara garis besar kegiatan modul kita yang kita bahas pagi hari ini ya, siang hari ini, yaitu modul 6. Tunggu sebentar, saya share PowerPoint dari saya ya. Saya cek ya. Bisa.
Halo, sudah terlihatlah PowerPoint-nya? Halo? Belum, Bu. PowerPoint-nya belum ya? Oke, di saya sudah berarti proses berjalan. Tunggu sebentar ya. Belum ya? Belum. Belum ya? Oh, ternyata agak lama juga ya. Halo? Sudah masuk kah? Sudah bisa dibaca? Ya, Bu, udah kelihatan. Sudah, oke. Oke, ya, oke. Tentang komunikasi verbal ya, kita bahas pada ini ya, siang ini ya. Sudah kebaca, Mbak? Sudah, Bu. Oke, ya, baik. Baik, tadi sebenarnya sudah diringkas sama teman-teman. Saya hanya mengulang kembali supaya penguasaan teman-teman untuk modul 6 inisiasi kelima itu semakin mantap lah ya, supaya nanti pas sampai ke modul akhir, modul 6 juga masih diingat ya. Oke. Jadi komunikasi verbal intinya tadi sudah dijelaskan juga sama teman-teman semua ya, bahwa komunikasi verbal adalah merupakan cara manusia dalam menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan menggunakan aspek bahasa. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa komunikasi verbal, verb dari verb itu bahasa, jadi komunikasi menggunakan aspek bahasa. Itu adalah inti daripada komunikasi verbal. Nah, pesan verbal adalah pesan yang menggunakan kata-kata sebagai basis isi pesannya. Artinya, setiap kali kita mengirimkan pesan yang mengandung kata-kata di dalamnya, setiap kali itu pula kita sebenarnya sedang mengirimkan pesan-pesan verbal kepada orang lain. Ya,
Jadi komunikasi verbal itulah menggunakan aspek bahasa, intinya itu ya, verbal menggunakan aspek bahasa, dan setiap kali kita menggunakan kata-kata sebagai basis pesannya, berarti kita menggunakan pesan yang mengandung kata-kata di dalamnya. Jadi menyampaikan menggunakan pesan-pesan secara verbal kepada orang yang kita ajak bicara atau kita ajak komunikasi. Nah, selanjutnya contoh misalkan ya komunikasi verbal. Ketika seseorang mengirimkan pesan teks berupa short message atau SMS dulu ya, itu jadul, sekarang udah WhatsApp ya, atau mungkin dengan media yang lain, media baru, itu pada orang lain itu berarti telah melakukan berkomunikasi secara verbal melalui kata-kata yang disampaikan dalam isi pesannya. Seperti kita belajar ini juga berarti komunikasi verbal, karena apa? Saya menggunakan PowerPoint di mana di dalamnya tertuliskan ya, ada kata-kata tentang, saya menjelaskan tentang pengertian komunikasi verbal. Jadi bisa menggunakan media bisa langsung, itu adalah pengertian dari komunikasi verbal. Nah, lanjut slide berikutnya. Dibandingkan dengan komunikasi verbal yang terucapkan secara jelas, tadi disampaikan Mbak Lita juga Mbak Nur Aisyah ya, komunikasi verbal yang terucapkan secara jelas atau spoken tentang komunikasi verbal yang tidak terkatakan dengan jelas. Jadi di sini dipelajari juga komunikasi verbal yang jelas dan tidak jelas atau sulit untuk dipahami oleh orang lain. Seringkali menimbulkan perbedaan makna antara komunikator dan komunikan ya. Seperti mungkin misalnya kita menggunakan kata-kata bisa, itu kan bisa dua macam pengertiannya ya. Nah, itu yang harus kita tegaskan lagi dan kita lihat konteks sosialnya, konteks lingkungan yang ada di pembicaraan itu. Bisa, itu bisa berarti bisa melakukan, dapat melakukan. Tapi bisa juga berarti bisa itu racun dari ular gitu. Nah, itulah yang kita bahas di komunikasi. Jadi mungkin satu kata itu punya dua makna. Nah, itu tergantung konteks lingkungan sosial, budaya, kultural yang ada di setiap daerah. Nah, itu kita harus waspadai, jangan sampai menimbulkan makna yang berbeda, bisa menimbulkan perbedaan makna antara komunikator dan komunikan. Jadi misalkan saya kalau bicara tentang dunia hewan gitu, tentang ular dan sebagainya, nah bisa berarti racun. Tapi jika kita bicara dengan konteks yang lain, itu bisa berarti dapat ya. Coba Anda terangkan tentang pengertian komunikasi verbal. Oh, saya bisa, Bu. Nah, bisa itu berarti dapat menerangkan ya, atau mengetahui atau menguasai atau bisa mengerti ya. Itulah contoh kata-kata verbal. Jadi ini saya menjelaskan antara tadi yang sulit dipahami di satu kata bisa punya beberapa makna. Itu harus kita hindari, harus kita hati-hati penggunaan dalam komunikasi. Nah, jadi jelaskan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Nah, fungsi bahasa ini sekarang intinya tadi kan menggunakan bahasa ya, komunikasi verbal. Nah, siapa yang bisa menjelaskan nih fungsi bahasa dalam kehidupan manusia? Contoh yang sehari-hari. Siapa yang bisa memberikan penjelasan atau memberikan contoh? Silahkan. Fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari dipakai untuk apa saja? Contohnya pemakaiannya ataupun penggunaannya. Dipakai untuk apa? Kan tadi jelas ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Halo? Halo? Halo, bisa mendengar suara saya kah? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke ya, oke. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Berikan contoh. Silakan, nggak usah berikan, sudah tahu kayak tadi karena sudah menyampaikan rangkumannya ya. Berikan contoh fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Contohnya apa? Atau fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Nah, betul sekali, Mbak. Jadi fungsi bahasa untuk menyampaikan informasi, untuk berpikir, menyampaikan informasi ke masyarakat. Jadi dalam sehari-hari misalkan mau berkomunikasi, kan menggunakan bahasa. Nah, bahasanya harus sama dimengerti. Dan komunikasi, misalkan Mbak di sana, dan orang di sana semua mengerti bahasa Indonesia, kecuali yang
teman-teman yang memang berasal dari Indonesia. Nah, itulah fungsi bahasa itu tadi harus sama, harus bisa dimengerti. Nah, kemudian kalau misalkan berpikir juga bisa, misalkan mau menjelaskan tentang, mau presentasi atau menyampaikan ide tentang apa sekarang yang lagi berita yang lagi hangat, lagi aktual. Misalkan terjadi itu ya bencana alam ya, terjadinya badai hujan, El Nino dan sebagainya. Nah, itu kan merangkai kalimat seperti itu kan menggunakan bahasa. Nah, itulah fungsi komunikasi, menyampaikan apa yang kita pikirkan dengan menggunakan bahasa. Ya. Jadi jelas ya. Oke, tadi sudah dijelaskan rinci ya. Yang tadi sudah menjadi volunteer menjelaskan di depan. Kemudian intinya dari bahasa seperti itu saja, lebih rincinya yang tadi sudah dijelaskan teman-teman lebih komplit ya. Nah, sekarang yang kegiatan belajar 2 kita membahas tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu merupakan cara manusia dalam berkomunikasi tanpa menggunakan aspek bahasa. Kalau yang verbal tadi kita menggunakan aspek bahasa, yang nonverbal kita menggunakan tanpa aspek bahasa. Nah, itu banyak sekali contohnya dan ini sama juga tergantung pada lingkungan sosial, kultural, sosial, ekonomi, kultural yang ada di suatu daerah akan berbeda. Nah, contohnya ya nonverbal. Itu kan kalau di Indonesia dengan di India itu kan beda ya. Kalau di Indonesia mengangguk, itu kan tak ada mengerti ya dengan anggukan kepala ke bawah gitu. Nah, kalau di India tidak, tapi dengan geleng-geleng kepala. Jadi kalau geleng kepala di Indonesia itu artinya tidak tahu, kalau di India geleng kepala itu justru berarti mengerti. Nah, itulah uniknya atau kekhasan daripada komunikasi nonverbal ya. Jadi suatu daerah atau suatu wilayah mungkin tanda gesturnya sama, tapi maknanya itu bisa berbeda-beda. Nah, itu kita harus perhatikan, jangan sampai kita misalkan kita ke India sana, iya kita itu justru menunduk salah. Kalau iya itu justru geleng kepala gitu. Nah, sedangkan di Indonesia kalau iya ya kita mengangguk. Mengangguk itu tanda kita iya, setuju, mengerti. Nah, itu jangan sampai terjadi kita sampai salah menafsirkan atau menggerakkan gestur kita gitu. Karena akan berakibat salah pengertian dan salah pengertian berarti terjadi miskomunikasi. Kalau miskomunikasi itu berakibat sangat bisa fatal ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, selain itu komunikasi nonverbal juga tergantung pada tadi ya wilayah, budaya itu juga beda-beda ya. Jadi seperti tanda-tanda dalam kalau zaman dulu itu dalam goa itu kan ada tanda-tanda ya, tanda-tanda gambar ya, simbol manusia ataupun di relief candi ya. Siapa yang pernah ke Borobudur atau ke Candi Prambanan? Saya pernah, Bu. Pernah kan ya, Mbak? Nah, Jawa Tengah pernah semua ya, dan itu harus disempatkan karena Candi Prambanan Borobudur termasuk keajaiban dunia ya, karena unik dan hanya ada di Indonesia ya, candi yang dari batu sebesar itu, tinggi seperti itu. Nah, itu jika kita perhatikan itu kan di reliefnya ya, untuk teman-teman yang pernah ke Borobudur, reliefnya yang kita masuk ke candi itu kan di kiri kanannya ada relief ya, simbol-simbol itu termasuk komunikasi nonverbal. Jadi menceritakan bagaimana mungkin kehidupan masa itu ataupun karena dia agamanya masih agama Buddha ataupun Hindu ya, itu kan diceritakan di situ bagaimana seseorang ada gambarnya perempuan, kemudian ada gambarnya kayak bertani, kemudian ada gambarnya binatang. Nah, mungkin itu sebetulnya maksudnya menceritakan kehidupan yang terjadi di masyarakat zaman itu dengan kebudayaannya, dengan lingkungan sosialnya terceritakan di situ. Nah, itu adalah contoh komunikasi nonverbal yang itu ternyata sangat memberikan informasi yang luar biasa. Karena bayangkan kalau tidak ada relief, simbol-simbol komunikasi nonverbal yang tertera di relief di Candi Borobudur itu, kita tidak tahu, dulu kerajaan seperti zaman dulu itu seperti apa. Kemudian mungkin mayoritas mereka itu bekerja di bidang apa. Kemudian mungkin binatang ataupun apa yang
ada waktu itu apa. Kita tidak tergambarkan sama sekali. Nah, dengan adanya yang itu terjadi sekian abad yang lalu, dengan adanya relief ataupun gambar-gambar simbol nonverbal yang ada di Candi Borobudur, itu menjadikan kita jadi tahu, bukan bahasa jadi ya, tanda tapi bukan bahasa. Itu kita jadi tahu, oh ternyata sekian tahun yang lalu ada kehidupan di masyarakat seperti itu. Nah, itu contoh. Sorry, ini contoh komunikasi verbal zaman dulu ya. Kalau nonverbal itu contohnya lagi nonverbal. Jadi berupa tadi gestur, anggukan kepala. Nah, misalkan di dalam suatu kelas ya, satu kelas ada guru yang memberikan informasi tentang menerangkan tentang bab tentang misalkan konsep dasar komunikasi. Nah, kemudian kan ada yang menunjukkan, siapa yang tahu menunjukkan tangan. Nah, mungkin tidak usah mengomong, tidak usah mengucapkan saya bu, gitu pun tidak perlu. Gurunya akan tahu atau pengajarnya akan tahu. Oh, Mbak itu tunjukkan tangan, berarti dia meminta giliran untuk menyampaikan ide atau pendapatnya. Ya, itu misalnya contoh komunikasi di dalam kelas itu bisa kita sebut. Bu, boleh tanya nggak Bu? Ya, boleh. Yang silakan ya, tanya apa Mbak? Bu. Ya. Itu kalau wayang Bu. Ya. Gimana Mbak? Kurang jelas Mbak, coba Mbak. Wayang. Oh, wayang ya. Nah, wayang itu bisa komunikasi verbal karena dia kan mengucapkan, terucap Pak. Ya, karena kan kalau wayangnya sendiri itu kan gambar ya. Tapi kan wayang sendiri doang kan tidak ada artinya. Nah, wayang akan berarti jika dalangnya itu kan menyampaikan pesannya, menceritakan. Nah, menceritakan kan menggunakan bahasa. Misalnya, zaman dahulu nih di negara di kerajaan Astina atau kerajaan satunya Astina kerajaan satunya itu yang tempatnya Pandawa. Nah, itu ada seorang ibu yang namanya Dewi Kunti punya sekian anak dan sebagainya. Nah, sedangkan yang satunya lagi punya putra yang cowok-cowok yang dia itu jadi kesatria. Nah, itu kan tidak dijelaskan sama Pak Dalangnya kan kita nggak tahu. Nah, penjelasan seperti itu termasuk komunikasi verbal karena menggunakan bahasa dalam bercerita ya. Dulu mungkin itu bahasa Sanskerta, bahasa Jawa. Nah, sekarang sudah dimodifikasi ke dalam bahasa Indonesia. Itu termasuk komunikasi verbal karena ada kata-kata ataupun bahasa kalimat yang disampaikan Pak Dalang tadi kepada audiens peserta. Dan itu termasuk komunikasi apa? Kemarin kita udah bahas. Media apa itu? Wayang? Media? Tradisional. Ya, kita bahas kemarin ya media tradisional, contohnya wayang tadi gitu. Jadi komunikasi wayang itu termasuk komunikasi medianya media tradisional, kemudian penyampaian komunikasinya komunikasi verbal karena menggunakan kata-kata, ya. Itu komunikasi. Ya, nah, kalau non verbal tadi tanda-tanda anggukan kepala, kemudian ada lagi apa? Tadi seorang anak bayi kita contohkan ya. Tadi kan Mas Kevin juga contoh anak bayi ini supaya mudah, ini juga anak bayi, anak kecil ya. Anak kecil. Itu seringkali kalau misalkan dia menangis, itu kan atau resah, itu kan kadang disentuh ya, dipeluk sama ibunya, itu kan dibelai di belakangnya, ditempelkan di dada ibunya. Dia ada diem. Nah, sentuhan itu termasuk komunikasi nonverbal. Kan bukan bahasa tapi dengan gerakan isyarat ya. Jadi si anak yang resah tadi kita ditempelkan pada badan ibunya, kemudian dipeluk-peluk, diusap-usap gitu, dia jadi diam dari menangisnya atau sebenarnya dia kan resah ya, jadi diam. Nah, itu termasuk komunikasi antara ibu dengan anaknya termasuk jenis komunikasi nonverbal. Tadi kan ada ya dibahas tadi sama Mbak Nur Asiah ya, sentuhan. Nah, itu termasuk komunikasi nonverbal. Nah, kemudian contoh lagi selain sentuhan, ada lagi apa? Bisa juga berupa ini ya? Kalau zona bicara itu kan pakai simbol-simbol kayak gitu, itu berarti nonverbal. Ya, tapi kalau dia menggunakan huruf itu berarti komunikasi verbal karena ada media huruf. Tapi dia cuma bicara itu termasuk nonverbal ya, karena kan dia cuma bahasa isyarat ini.
kalau dia menggunakan bahasa isyarat termasuk komunikasi verbal karena ada tanda-tanda ya, tanda-tanda walaupun hanya dimengerti tertentu. Jadi kalau nonverbal itu berupa bukan bahasa, bukan tanda di anggukan kepala, gestur, mimik tubuh, ekspresi wajah. Kemudian kalau kita itu sebenarnya itu dipelajari juga lebih luas tuh misalkan apa namanya ini lampu sinar. Nah, itu juga dipelajari. Jadi kalau misalkan lampu putih itu membuat orang terang, kalau kuning ini membuat nyaman, perasaan nyaman. Nah, itu termasuk nonverbal karena suasana atau tanda-tanda sinyal lampu dan sebagainya ya. Seperti kita di lalu lintas kan misalkan kita tentukan misalkan apa namanya lalu lintas itu lampu merah. Nah, lampu apa lampu merah di kita lampu merah ya. Lampu di perempatan jalan itu kan ada lampu merah, hijau, kuning. Itu kan udah kesepakatan bersama. Itu tidak ada kata-katanya, tapi begitu menyala warna merah semua sepakat. Sudah disepakati di lingkungan tersebut merah berarti tanda berhenti. Itu contoh komunikasi nonverbal. Kemudian kuning, nah itu mulai siap-siap. Hijau, nah lalu lintasnya jalan. Nah, itu adalah contoh komunikasi nonverbal. Jadi yang bukan menggunakan kalimat, tapi simbol-simbol termasuk komunikasi verbal. Jadi simbol-simbol termasuk verbal. Non-verbal yang bukan bahasa, ya, bukan bahasa hanya gestur. Kalau nonverbal itu intinya ke gestur, ya, sentuhan, kemudian apa namanya anggukan kepala, gestur, ekspresi. Ya, kita kalau lihat misalkan apa namanya teman-teman ya itu tanda emoticon lah yang mudah ya adik-adik. Kita kan misalkan kirim berita ataupun apa menyampaikan sesuatu ke teman kita yang kita sudah dekat ya, itu biasanya kita tambahkan tanda-tanda emoticon kan ya. Nah, itu kan ada tanda kalau misalkan apa namanya kita lagi apa sedih atau apa itu ada tandanya emoticon keluar air mata dari mata itu. Kemudian kalau misalnya kita lagi pusing ada apa muter itu di kepalanya simbol seperti itu tuh tanda namanya komunikasi nonverbal. Cuma kita sering tidak mungkin hanya satu murni menggunakan komunikasi verbal doang itu tidak, tapi kombinasi kedua-duanya. Karena kan di kita misalkan WhatsApp-an itu kan kadang kita menginformasikan apa namanya, oh lagi sedih nih gue soalnya gini-gini. Kan ada kata-kata, saya lagi sedih nih karena misalkan lagi berantem nih sama cowok gue, terus ada tandanya misalkan pusing ataupun tanda nangis. Nah, kita menggunakan dua komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu tadi kita menuliskan, saya ini karena saya lagi berantem nih sama cowok saya, misalnya seperti itu. Nah, terus ditambahin tanda tadi, misalkan tanda sedih atau tanda pusing. Nah, itu penggunaan nonverbal. Jadi dalam komunikasi tidak mungkin hanya mutlak satu, biasanya kombinasi. Di zaman sekarang ya, kalau dulu mungkin bisa karena masih terbatas apa namanya medianya. Nah, sekarang karena perkembangan teknologi, media komunikasi juga berkembang banyak, itu biasanya tidak mungkin hanya satu, biasanya kombinasi karena apa? Saling menguatkan dan apa? Memberikan ekspresi, menambahkan ekspresi supaya lebih meyakinkan teman bicara kita. Misalkan kita sedih gitu kan ada, iya gue sedih nih gini. Nah, ada tandanya tadi air mata itu meyakinkan. Oh dia sedih kenapa? Oh ternyata semakin yakin kalau sedih karena dia mengirimkan pesan tadi ada simbol-simbol emoticon tadi orang menangis dan sebagainya. Ya, jadi dalam pelaksanaan komunikasi sehari-hari, nah itu kita tidak mungkin hanya menggunakan satu jenis ataupun satu ini komunikasi. Kita menggunakan campuran kombinasi dua antara komunikasi verbal dan nonverbal. Karena apa? Komunikasi nonverbal bisa menguatkan apa yang kita sampaikan melalui komunikasi verbalnya. Ini sampai di sini ada yang mau bertanya ataupun memberikan sharing tentang komunikasi verbal nonverbal. Nah, ini yang verbal non-verbal lebih mudah, maksudnya lebih sederhana ya materinya dibanding yang pertemuan yang lalu ini lebih sederhana, lebih mudah dimengerti. Karena intinya verbal, non-verbal cuma dua, menggunakan bahasa, bisa tulisan, bisa ini, satunya tidak menggunakan bahasa tapi berupa simbol-simbol. Intinya hanya itu. Ya, oke kita lanjut ya. Nah, jadi untuk komunikasi nonverbal, jadi untuk berkomunikasi secara nonverbal, seseorang dapat menggunakan dua saluran, yaitu saluran yang kelihatan,
Itu adalah saluran komunikasi yang dapat dilihat secara langsung oleh mata kita, mencakup perilaku ekspresif seperti ekspresi wajah, kemudian isyarat, kemudian gestur dan penampilan. Ya, jadi ini saya jelaskan ya. Ekspresif tadi saya tambahkan ya. Jadi untuk menambahkan penguatan dari bahasa verbalnya itu dengan ekspresif seperti tanda-tanda emotikon. Kemudian ekspresi wajah, misalkan kita seneng nih, wah dapat gaji bonus dari bos nih yang 2 kali lipat, kan kita senang. Ih, seneng aku dapat gaji lebih atau tambahan gaji dari bos saya. Kan menyampaikannya tidak mungkin saya senang dapat gaji, kan tidak seperti itu, tapi iya aku suka sekali. Nah, ekspresi wajah dengan wajah gembira ria itu menguatkan kalau si Mbak Neni misalnya itu lagi senang dia karena ada kenaikan bos nih, ada kenaikan gaji dari bos nih. Nah, seperti itu. Jadi menguatkan itu ekspresi wajah. Kemudian ada isyarat. Isyarat kita tahu, misalkan tadi yang tadi pernah sudah disampaikan sama Mbak Nur ya, Mbak Nur Aisyah tadi ya, misalkan ramai, sedang ramai, kemudian gitu, kemudian nunjuk ini kita tunjuk kita di depan mulut nih, diam. Isyarat nanti tidak perlu diam, tidak perlu, tapi dengan gitu, dengan ekspresi seperti itu, teman-teman ataupun yang ada diajak berkomunikasi di situ paham kalau diminta tenang, diminta diam. Nah, itu contoh dari isyarat. Kemudian isyarat lagi misalkan apa di sini? Kamu tahu nggak misalkan kunci motor gue taruh di mana nih? Mungkin karena sambil mengerjakan sesuatu, temannya dia tidak bicara tadi, dia tidak menjawab tapi cukup menggelengkan kepala. Nah, itu termasuk isyarat kan? Berarti tidak tahu dia menggelengkan kepala di sini di Indonesia ya, bukan di India ya. Itu berarti dia tidak tahu. Kemudian gestur itu sama ya, bukan tapi gerakan tubuh ya, gestur. Kemudian penampilan. Nah, penampilan itu juga perlu kita perhatikan. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai seorang calon sarjana komunikasi ya. Jadi misalkan kita ke tempat orang yang berduka, kan kita tidak mungkin menggunakan warna baju yang ngejreng ya, misalkan warna merah ataupun warna hijau daun pisang seperti itu kan. Warna ataupun warna kuning yang kuning kunyit yang itu seperti itu kan kita tidak mungkin. Kita kalau memang bertujuan untuk kita akan takziah di suatu tempat, kita menggunakan baju dengan warna-warna yang paling netral, warna hitam ya, seperti itu. Itu udah kesepakatan di wilayah itu. Nah, itu dipengaruhi oleh budaya setempat. Jadi pemakaian penggunaan komunikasi nonverbal itu sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Dan itu sudah disepakati bersama. Nah, sedangkan misalkan kita ditugaskan mau datang ke pesta, nah itu kan tentu tampilannya pakai yang agak bling-bling atau mungkin yang warnanya cerah, banyak yang aksesorisnya banyak kita pakai. Nah, seperti itu. Nah, tapi jika misalkan kita diminta tampil untuk presentasi gitu ya, untuk suatu acara atau kita menjadi MC-nya. Nah, itu kita kan akan menggunakan tampilan baju juga riasan yang akan berbeda juga. Nah, itu termasuk komunikasi nonverbal ya, nonverbal. Jadi misalkan kita diundang di suatu acara yang resmi, tentu kita akan menggunakan cara penampilan yang formal. Misalkan pakai jas atau pakai blazer kalau perempuan, atau misalkan pakai sekarang udah itu juga misalkan pakai baju muslim tapi yang rapi. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk komunikasi nonverbal. Jadi dalam keseharian kita itu menggunakan kombinasi memang komunikasi verbal dan nonverbal, dan fungsi komunikasi nonverbal menguatkan apa yang kita menguatkan komunikasi verbalnya ya. Nah, selain itu, selain saluran yang kelihatan di komunikasi nonverbal juga ada saluran parabahasa, yaitu yang berkaitan dengan aspek suara. Selain ucapan yang dapat dipahami oleh seseorang, ada nada keras, lembut suara, ada mutu suara, ada kecepatan bicara, ada intonasi, dan ada bentuk ucapan. Ya, jadi yang selain saluran yang kelihatan, ada juga saluran parabahasa kita menyebutnya, yaitu termasuk keras lembutnya. Ya, tentu misalkan nih saya menerangkan, kan saya tidak mungkin nada keras karena apa? Karena adik-adik mendengarkan dan bila kita share diskusi, memberikan respon, nah itu kan tidak perlu saya dengan suara keras, karena dengan suara biasa pun sudah dimengerti maksudnya. Nah, tapi misalkan
kita tahu misalkan di pedesaan ya, di pedesaan di mana jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu jauh jaraknya ataupun kelihatan tapi jauh. Nah, itu tidak mungkin kita memanggil seseorang dengan nada biasa, tentu dengan nada yang keras, karena kalau tidak keras tidak akan sampai ke teman atau partner bicara kita ya. Misalkan manggil suara namanya, misalkan manggil ke Mas Adek nih, Mas Adek gitu. Nah, kan tidak mungkin kalau tidak keras, kalau di daerah yang tempat tinggalnya jauh-jauh ya. Tapi jika misalkan di perkotaan yang di mana ada kompleks yang rumahnya kecil-kecil, nah itu kan tidak mungkin berbicara atau memanggil dengan suara keras, karena apa? Suara sedang pun sudah terdengar. Nah, jadi tadi kembali lingkungan ya, lingkungan budaya, lingkungan tempat tinggal, lingkungan rumah, lingkungan terkecil kita itu juga mempengaruhi tadi ucapan kebiasaan kita dalam melakukan komunikasi ya. Kemudian ada juga mutu suara, ada juga kecepatan bicara ya. Jadi kecepatan bicara itu memang ini susah dikontrol, tapi gini, kecepatan bicara itu sebenarnya nanti kalau pas ada mata kuliah public speaking ya di semester 4 kalau nggak salah 4 atau 5. Nah, itu dijelaskan di situ. Jadi misalkan nanti menjadi presenter ataupun menyampaikan pidato di depan audiensnya, itu harus bisa mengontrol kecepatan bicara. Walaupun itu susah, tapi jika dilatih berulang-ulang kan bisa mengontrol ya. Jadi ada yang seseorang karena tidak mempelajari public speaking tadi, dia begitu tampil di depan karena belum terbiasa, pengennya cepat selesai, udah selesai, jadi tugasku selesai. Nah, padahal untuk seorang ahli komunikasi tidak seperti itu. Jadi di depan publik atau di depan podium atau di depan suatu forum atau mungkin di depan kelas yang paling sederhana nah itu tuh kita dalam melakukan menyampaikan, diminta memberikan sambutan atau diminta pidato, harus memperhatikan kecepatan suara, karena jika cepat itu yang mendengarkan belum mencerna maknanya, sudah beralih ke kalimat berikutnya. Nah, itu akan tidak nyaman atau kurang efektif nanti tujuan komunikasinya. Tapi jika kecepatan tadi itu bisa dikontrol dengan jalan latihan. Memang tidak mungkin seseorang langsung tampil sempurna, tidak mungkin. Tapi dengan latihan, kemudian kita menitin, aku bicara sekian, kira-kira sekian menit. Apalagi zaman sekarang ya, ada media baru nih dengan HP, dengan berbagai fasilitasnya, kita bisa rekam. Misalkan mau bicara, coba rekam. Ternyata didengar sendiri. Iya ya, ternyata tempo bicaraku terlalu cepat. Berarti saya harus kurangi. Nanti berikutnya, tampil kedua akan lebih bagus. Begitu berikutnya, tampil ketiga juga akan semakin profesional. Ya, jadi kecepatan bicara itu juga harus kita kontrol, dan kita akan bisa mengontrol itu jika latihan. Ya. Kemudian ada juga yang perlu diperhatikan, intonasi. Nah, intonasi itu perlu sekali ya. Jadi misalkan kita sedang marah, itu tentu intonasinya akan tinggi. Nah, tapi jika kita itu tidak marah biasa, intonasinya akan lebih rendah. Nah, intonasi suara itu juga diperlukan dalam suatu penguasaan diri seorang jika dia sebagai komunikator yang akan menyampaikan tadi pidato, menyampaikan ide di depan publik. Nah, itu harus mengetahui atau bisa mengontrol intonasi suaranya. Karena ada juga suara terlalu rendah. Jadi misalkan dia tampil di depan publik, ngomongnya kayak bisik-bisik. Nah, itu orang akan tidak jelas. Ini maksudnya ngomong atau kumur-kumur. Nah, untuk itu intonasi harus jelas. Intonasi jelas itu apa? Antara huruf-huruf yang kita siapkan harus jelas, dan kita tidak boleh males membuka mulut. Jadi misalkan itu A, ya harus jelas A, B harus jelas B gitu ya. Jadi jangan itu adalah enggak boleh. Jadi harus jelas, misalkan yang saya maksudkan di sini adalah, nah tentu orang akan lebih semangat mendengarnya dibanding dengan yang saya maksudkan di sini adalah, orang akan datar kan itu ya. Nah, itu orang akan tidak tertarik mendengarkan. Dan ini apa ya? Karena tidak tertarik, cenderung tidak akan mendengarkan kelanjutan
apa yang dia bicarakan atau dia sampaikan tadi. Tapi jika intonasi tadi itu jelas, kemudian antara kata-kata kalimat yang diucapkan tadi itu disampaikan dengan jelas, itu orang akan mudah memahami, mengerti. Ya, itu untuk intonasi. Kemudian bentuk ucapan juga sama. Jadi itu adalah ini yang nonverbal itu nanti kelihatan prakteknya sekali di di waktu kita di mata kuliah public speaking. Jadi memang di ilmu komunikasi itu saling melengkapi, berkait-kaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain ya. Jadi di public speaking itu perlu sekali kita kontrol semuanya. Nadanya harus seperti apa, keras lembutnya seperti apa, kemudian mutu suara seperti apa, kecepatan bicara kita harus seperti apa, intonasi tinggi rendah ya, intonasi tinggi rendahnya kata-kata yang kita ucapkan seperti apa. Nah, itu tuh harus kita perhatikan jika nanti kita mempelajari public speaking. Nah, ini di sini dibahas di komunikasi nonverbal. Nah, itu jadi mengenai tadi ya, nada keras, lembut, semuanya itu karena tidak berupa kata-kata, tapi itu berupa pengertian dan dipraktekkan, itulah disebut dengan komunikasi nonverbal. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan ataupun disampaikan? Jika tidak, ini ada diskusi satu lagi biar teman-teman jelas ya. Tadi disampaikan sebenarnya sudah Mbak Nur Asiah ya, karena